tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, contoh paling besar yang terjadi di Indonesia adalah salah satu contoh kasus korupsi yang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Pertamina, yaitu menyebabkan kerugian negara sebesar 968 triliun rupiah. Nah, bagaimana sih tanggapan dari mahasiswa terkait kasus ini? Mari kita bahas lebih mendetail pada kalangan mahasiswa. Guys, kalian udah dengar belum? Pertamina lagi rame loh sekarang. Hah? Kenapa lagi? Minyak goreng habis? Atau bensin naik lagi? Bukan, ini bukan soal minyak mentah, tapi ini soal korupsi gede-gedean. Hah? Serius? Iya, jadi minyaknya tuh dibeli dari luar negeri, terus harganya tuh dimahalin. Serius? Minyak mentah aja dikorup, terus kerugiannya gimana tuh? Dengar-dengar sih kerugiannya tuh sampai triliunan. Wah, bisa beli gorengan sekian ya. Tapi itu BTW udah ada yang ketangkap belum sih? Dengar-dengar sih tersangkanya baru satu dan masih banyak yang terlibat. Korupsi dapat dicegah dengan berbagai cara, yaitu penerapan transparansi, penguatan sistem pengawasan, pendidikan anti korupsi, dan serta perbaikan sistem pelayanan publik. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dan apa saja sih dampak korupsi bagi masyarakat? Yang pertama ada meningkatnya kemiskinan, meningkatnya biaya hidup, dan kemudian merusak etika dan moral. Apa saja sih dampak korupsi bagi mahasiswa? Yang pertama, biaya kuliah menjadi mahal. Yang kedua, buruknya fasilitas pada kampus. Dan yang ketiga, kualitas pendidikan menurun. Mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari perilaku korupsi seperti ini? Nah, kita sebagai mahasiswa bisa menjadi agent of change ataupun agen perubahan untuk menghindari perilaku seperti ini. Kita bisa mengingatkan kepada masyarakat tentang bahayanya tindak korupsi tersebut. Kemudian kita juga meningkatkan integritas masyarakat melalui seminar ataupun kampanye seperti kampanye anti korupsi dan lain-lain. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai agent of change kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahayanya korupsi seperti ini. Korupsi itu bukan budaya kita. Mulailah dari hal kecil seperti jujur, Peduli, Berani, katakan tidak untuk korupsi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ingin ungkapkan lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu.